pada pembahasan kali ini, karena sebelumnya chapter 262 rilis dengan hanya 6 halaman utama, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 262 part 1 dan 2 yang masih berjudul Inhuman Makyu Shinjuku Shoudon part 34. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Nah, setelah Gojo tertinju oleh Sukuna di wajahnya, Gojo pun dengan cepat langsung mengambil kesempatan dengan menarik tangan Sukuna dan mencoba membantingnya. Namun saat dibanting, Sukuna pun berhasil mendarat tanpa luka dengan menahan menggunakan tangan kanannya. Tapi Yuta pun dengan cepat langsung menendang Sukuna hingga Sukuna terpental. Dan di sini sambil bersiap-siap kembali untuk bertarung, Yuta menjelaskan bahwa dengan dirinya berpindah tubuh, Rika ternyata tidak ikut atau tidak terhubung lagi dengan dirinya yang sekarang. Serta karena hal itu dirinya tidak bisa menggunakan teknik apapun selain Limitless atau Mukagen. Dan juga menggunakan teknik kopian lainnya selain teknik Kenjaku menurutnya sangat mustahil. Setelah itu menurut Yuta, sejak Sukuna kehilangan lengan kirinya, dia sudah tidak terlihat menggunakan tebasan pembelah dunianya lagi. Dan menurut Yuta juga, mungkin karena hal tersebut, saat ini seharusnya Sukuna tidak memiliki cara untuk menembus Mukagen miliknya, kecuali dengan amplifikasi domain atau extension. Dan setelah menendang Sukuna, Yuta pun langsung kembali dengan cepat menyerang Sukuna lagi dengan menyikut kepalanya. Dan di sini Yuta mulai merasa bahwa dirinya mulai memiliki keunggulan melawan Sukuna. Setelah Sukuna disikut oleh Yuta, Sukuna pun mencoba kembali meninju wajah Yuta dengan tangan kanannya dengan cepat. Namun, serangan tersebut dengan susah payah berhasil Yuta hindari. Dan Yuta juga merasa kali ini dirinya malah mulai mengacaukan jarak serangannya. Dan karena hal ini, Sukuna pun langsung menendang tangan Yuta yang akan menyerangnya. Dan pada saat ini Yuta juga merasa kalau dirinya sudah mengira hal ini akan terjadi saat masih berlatih. Namun menurutnya tangan dan kaki Gojo Sensei sangatlah panjang, berbeda dengan Sukuna. Dan di sini setelah Sukuna menendang tangan Yuta, dia pun langsung kembali menjaga jarak untuk menghindari serangan kaki Sukuna yang berikutnya. Dan di sini Yuta merasa bahwa teknik Limitless-nya mungkin sempurna dan bisa melakukan apa saja. Namun Yuta juga tidak menyangka bahwa teknik Limitless-nya ini terlalu kuat. Dan karena itu sambil membenarkan tangannya yang terkena tendangan Sukuna, Yuta merasa bahwa tidak ada cara untuk menguasainya hanya dengan berlatih pertukaran jiwa satu kali saja. Dan karena itu Yuta pun paham mengapa Six Eyes ini sangatlah diperlukan dalam menggunakan teknik Limitless. Dan di sisi lain, Sukuna pun masih terlihat santai saat bertarung dengan Yuta di dalam domainnya. Lalu kemudian di saat seperti itu, flashback kecil pun terjadi saat Yuta mengingat perkataan Gojo kalau dirinya lah yang terkuat. Dan di situ Yuta paham dan berpikir seberapa banyak Gojo Sensei berlatih sampai dirinya bisa mengatakan hal itu. Dan setelah itu Sukuna yang akan meninju Yuta dengan Black Flash-nya, dia merasa bahwa mungkin saat ini Yuta sedang kerepotan dengan teknik Gojo yang terlalu kuat. Dan karena itu Sukuna pun langsung mengambil kesempatan dan tidak memberinya waktu. Dan dengan cepat dia meninju Yuta dengan sangat kuat. Tapi walaupun begitu, tinjuan tersebut berhasil ditahan oleh Yuta dengan tangannya. Dan kemudian setelah itu Sukuna menjelaskan bahwa dia pernah mendengar dari Kenjaku kalau teknik bawaan Yuta adalah teknik kopian atau mengkopi teknik. Dan Sukuna juga berpikir bahwa teknik itu harus dilakukan saat Shikigami Yuta, yaitu Rika, menelan tubuh atau bagian target yang akan dikopinya. Lalu Sukuna bertanya-tanya apakah Shikigami Rika tidak berada di sisi Yuta karena Yuta sudah berpindah tubuh. Dan apakah Yuta juga bisa menggunakan teknik yang disalin lainnya dalam kondisinya saat ini. Nah, karena ini Sukuna berpikir bahwa bahkan jika Yuta bisa menggunakan teknik kopiannya, dirinya juga sudah mengetahui apa saja teknik kopian yang dimiliki Yuta hingga saat ini. Dan selain itu, teknik Limitless-nya juga adalah hasil dari kekuatan yang dia dapatkan setelah dia, yaitu Yuta, berpindah ke tubuh Gojo karena teknik Kenjaku. Dan juga dirinya, Sukuna, juga sudah menyadari saat berada di domain pertama Yuta bahwa Yuta tidak akan bisa menggunakan beberapa teknik yang disalinnya secara sekaligus. Nah, jadi Sukuna berpikir bahwa saat ini Yuta sudah tidak memiliki teknik lain lagi selain Limitless yang dia dapatkan dari tubuh Gojo.
Namun Sukuna juga bertanya-tanya, berapa lama batas waktu aktivasi teknik salinan Yuta ini? Dan dapatkah Yuta mempertahankan tubuhnya saat ini ketika teknik Kenjaku berakhir? Dan apakah sejak awal Yuta tidak berpikir jauh saat dirinya menggunakan rencananya tersebut untuk menyerang dirinya menggunakan teknik perpindahan melalui tekniknya Kenjaku? Dan karena pertanyaan-pertanyaan itu, Sukuna pun yakin dan menebak apa yang akan Yuta lakukan berikutnya. Lalu, sebelum melanjutkan pertarungan, Shin pun langsung menampilkan flashback Gojo bersama dengan Yuta dan kawan-kawannya. Di sini setelah pelatihan pertukaran jiwa, Gojo mengatakan sambil meledeknya dengan nada Kusakabe bahwa Yuta terlalu ceroboh dalam penggunaan energi terkutuknya. Di sisi lain, Panda dan yang lainnya kesal karena Gojo terlalu keras mengajari Yuta. Dan setelah flashback, setelah Sukuna meninju Yuta, di sini sambil mengambil gerakan untuk menggunakan Hollow Purple, Yuta mengatakan dalam dirinya bahwa dia akan membaca ingatan tubuh Gojo Sensei secara hati-hati satu demi satu. Dan kemudian dengan gerakan melancarkan Hollow Purple-nya, Yuta pun mulai mengucapkan mantranya. Tapi sayangnya Sukuna yang menyadari hal itu, dia langsung menangkap tangan Yuta dengan tangannya yang buntung dan meninjunya dengan tangan kanannya hingga terpental ke arah tulang belulang domain Sukuna yang tumpang tindih dengan domain Yuta Gojo. Dan di sini Sukuna pun mulai waspada terhadap Yuta dan dia tidak akan memberinya kesempatan untuk merapalkan mantra Hollow Purple-nya lagi. Lalu di sisi lain, Yuta yang tersungkur, dia merasa bahwa mungkin saat ini Sukuna masih berhati-hati dengan teknik kopiannya dan juga teknik limitlessnya. Namun menurutnya bahwa seharusnya Sukuna tidak berpikir kalau dirinya bisa menggunakan lebih dari satu teknik salinan pada waktu yang bersamaan. Jadi Yuta merasa bahwa bahkan dengan tekniknya ini pun dia, Sukuna, masih memiliki strategi untuk melawannya walaupun mereka sedang berada di dalam Muryokusho-nya. Namun, saat Yuta bangkit, tiba-tiba dengan cepat, Yuta langsung menggunakan teknik Blue Labs-nya untuk menarik Sukuna beserta tengkorak-tengkorak yang ada di belakang dengan kekuatan sedang, sehingga membuat Sukuna bingung. Dan saat menyadarinya, ternyata sebuah tape recorder atau alat perekam yang disembunyikan di antara tulang belulang pun melayang di belakang Sukuna. Dan saat Sukuna menyadarinya, tape recorder atau perekam suara tersebut langsung mengeluarkan suara rekaman Inumaki Toge, yang mana suara rekaman tersebut menyuruh Sukuna untuk berhenti bergerak. Dan di sisi lain, ternyata walaupun melalui rekaman tape recorder, teknik kutukan suara Inumaki ini masih berguna. Sehingga karena targetnya adalah Sukuna yang energi terkutuknya jauh lebih besar dari Inumaki Toge, jauh di tempat lain, efek samping dari penggunaan tekniknya tersebut langsung berefek padanya dan menghancurkan tenggorokan Inumaki hingga dirinya memuntahkan banyak darah. Dan saat Sukuna menyadari tape recorder tersebut dan tidak bisa bergerak akibat dari rekaman teknik perintah suara dari Inumaki, Sukuna merasa bahwa teknik ini adalah teknik asli dan bukan teknik salinan milik Yuta. Lalu, karena pergerakan Sukuna terhenti, Yuta pun melanjutkan rapalan mantra Hollow Purple-nya dari jarak dekat, dan Yuta pun tinggal melancarkan teknik Hollow Purple-nya ke arah Sukuna. Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 262 part 1 dan part 2 yang berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shodown part 34, yaitu pertarungan Yuta dan Sukuna di dalam domain expansion. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.